Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ahinal karim, Bapak Ustadz As'ari yang sangat saya hormati, serta Ibu dan seluruh keluarga yang dipanggil oleh Allah, tamu-tamunya Allah untuk menjalankan ibadah haji. Ibu-ibu keluarga besar Masjid Taklim Ikatan Keluarga Madura Kabupaten Jayapura yang sangat saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan sehingga sore hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah di kediaman rumah Ahinal Kirim Bapak Ustadz As'ari dan seluruh keluarga. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah haji atau orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah haji ini adalah salah satu anugerah yang istimewa, luar biasa, berkahnya luar biasa. Tidak hanya bagi yang menjalankan haji, tapi juga seluruh keluarganya. Maka berbahagialah bagi yang sudah dipanggil oleh Allah, dan berbahagia pula lah seluruh keluarga orang yang menjalankan ibadah haji. Karena di dalam keterangan di antara salah satu hikmah-hikmahnya orang menjalankan haji ini, orang yang haji ini bisa memberi syafaat secara otomatis, tidak usah diminta itu secara otomatis bisa memberi syafaat untuk keluarganya 400 orang. Jadi kalau ada orang berangkat ini, maka 400 orang itu orang-orang terdekat dari beliau Mas As'ari. 400, ini 400 dari jalur bapak, jalur ibu, jalur mertua, jalur puna segala macam. Sampai-sampai mungkin Mas As'ari sendiri tidak hafal 400 keluarga itu. Hafal enggak ya? Kira-kira hafal 400 keluarga ini sampai 400. Ini secara otomatis. Apalagi kalau dengan ibu, jadi 800. Dengan adik, wah karuan banyaknya. Maka berbahagialah bagi keluarga yang keluarganya bisa menjalankan ibadah haji. Di dalam keterangan hadis yang lain diterangkan, orang yang haji itu bisa memberi syafaat kepada siapapun juga yang didoakan. Jadi makanya kalau ada orang yang berangkat haji, kita minta untuk supaya didoakan. Hatta Rasulullah ketika diminta izin oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya mau menjalankan umrah. Jawabnya Rasulullah, asyrikna fi du'aika ya Umar, sertakan aku dalam doa-doamu wahai Umar. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Majelis Ikama Kabupaten Jayapura, Rasulullah minta didoakan supaya dapat berkahnya Umar yang mau menjalankan umrah. Kira-kira kita ini ada enggak yang lebih istimewa dari Rasulullah? Sama sekali. Sejauh apa kita ini? Level kita sejauh mana? Kedekatan kita sama Allah. Orang yang paling istimewa, paling dekat, paling dicintai adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah pun minta di asyrikna fi du'aika ya Allah, ayo asyrikna fi du'aika ya Umar, sertakan aku dalam doamu wahai Umar. Maka oleh karena itu, Masya Allah, jadi kalau yang didoakan ini siapapun juga yang didoakan. Kalau tadi 400 secara otomatis, yang selanjutnya adalah siapapun juga yang didoakan dapat syafaat. Jadi ya Allah, semua yang masih Taklim Ikama Kabupaten Jayapura, semua didoakan diampuni ya Allah, supaya mendapatkan ampunan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doanya orang yang haji itu di backup oleh Rasulullah. Allahumma firil had wa liman istaghfaralah. Ya Allah, ampunilah orang yang haji dan orang yang didoakan oleh orang yang haji. Jadi ini doanya orang haji makbul itu karena di backup oleh doanya Rasulullah juga. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu perbanyak doa dan upayakan disempurnakan mungkin karena
untuk menjalankan haji itu tidak tentu bisa 2-3 kali. Apalagi zaman-zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin orang berangkat haji yang penting punya uang, kesehatan bisa berangkat. Tapi sekarang ini harus menunggu antrian yang sedemikian luar biasa, dan harus setelah haji itu tidak boleh daftar lagi selama sekian tahun ya. Itu adalah semacam salah satu kaifiyah untuk supaya orang tidak sering-sering berangkat haji. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan. Maka oleh karena di dalam Al-Quran, wa timbul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah kamu di dalam menjalankan ibadah haji dan umroh. Ini perintahnya Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah kamu untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Maka cara untuk menyempurnakan apa? Di antaranya adalah dengan ilmu, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan kemudian dengan ilmu. Jangan sampai orang berangkat haji itu tanpa ilmu. Ini ada mob ini, tapi benar-benar terjadi ini. Di Sarang dulu itu karena berangkat haji tanpa ilmu, karena ini ceritanya orang kaya, saudagar ikan. Berangkat haji awalnya memang tidak pernah sholat, orangnya jarang sholat, tapi berangkat haji. Begitu selesai berangkat haji, pulang dari haji, sholatnya itu kalau dia mau kenceng, mau menghadap ke selatan, ke timur, ke barat, ke utara, sama anak keponakannya, man, kok sampean sholatnya ke utara, tidak boleh ke sana kemari. Wah, kamu itu baru sekolah madrasah saja sudah gaya. Saya ini sudah pernah haji. Orang haji itu boleh sholat kemana saja. Nanti kalau di Mekah boleh menghadap timur, barat, utara, selatan. Ya, Ka'bahnya kan di tengah. Mau ketemu sini, sana, sini, sini. Pokoknya segala macam. Ini gara-gara tidak punya ilmu, sholatnya timur, barat, selatan, utara. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya harus dengan ilmu. Maka oleh karena itu Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam keterangan hadis Nabi itu, nanti akhir zaman itu orang menjalankan haji itu, kata Rasulullah SAW gini, kalau Nabi SAW, idza kana akhir zaman, ketika sudah akhir zaman berarti zaman ini sudah mulai tanda-tanda kiamat ini ya. Kharajan nas ilal hajj, orang-orang berangkat haji itu ila arba'ati asnafin. Orang haji itu modelnya nanti di akhir-akhir zaman bentuknya itu ada 4 macam. Yang pertama salatinuhum lin nazhah, orang-orang para pejabat negara. Ini salatinu sultan, tapi ini sini adalah bermakna pejabat gitu aja. Pejabat negara itu kalau berangkat itu lin nazhah, itu hanya senang-senang saja, untuk senang karena uangnya berlebihan, untuk senang-senang saja. Jadi ini tidak pakai terlalu ilmu yang segala macam, pokoknya yang penting senang-senang aja karena uang banyak ya. Yang berikutnya aghniyahum litijarah, orang-orang kaya mereka itu motivasinya untuk tijarah, perdagangan. Jadi kesana itu motivasinya adalah untuk perdagangan. Wa fuqara'ahum lil mas'alah, orang-orang fakirnya mereka itu motivasinya adalah untuk minta-minta di sana, mencari keuntungan duniawi. Jadi motivasinya adalah duniawi. Wa qurra'ahum lis sum'ah, orang-orang yang ahli baca, orang-orang qurra, bisa juga orang-orang alim, bisa juga orang-orang ahli baca Al-Qur'an, bisa itu ulus sum'ah, supaya menjadi masyhur, supaya menjadi lebih sum'ah itu menjadi masyhur. Ini kadang-kadang orang berangkat haji juga motivasinya seperti itu, supaya mengangkat status derajatnya di mata orang lain. Makanya oleh karena itu tandanya orang haji itu kalau sudah haji tidak dipanggil Bu Haji, Bu Hajah, dia tersinggung. Undangan kepada Bapak Ustadz As'ari, tapi tidak pakai haji, tidak mau datang. Kang, saya kan sudah haji kok gak disebut haji, umpamanya ya. Wah, saya dipanggil, umpamanya dipanggil lagi jalan-jalan, siapa namanya, tidak dipanggil Bu Hajah, tersinggung, tidak mau nengok. Saya ini sudah haji, kenapa tidak dipanggil haji? Ini Masya Allah,
Padahal Rasulullah itu yang mengajarkan kita menjalankan haji. Betul apa betul Ibu? Kita pernah tidak panggil kepada Nabi kita Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah apa enggak ya? Pada apa yang mulia Haji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pernah apa enggak? Enggak pernah. Ya, tapi kita ini kadang-kadang orang Indonesia kalau sudah dipanggil haji kadang-kadang agak tersinggung. Jadi ini kadang-kadang ini harus dijaga. Ini walaupun mob tapi hati kita memang harus dijaga. Dipanggil haji boleh, enggak juga enggak masalah gitu. Jadi harus dijaga hati kita. Lisum'ah berarti kurang ikhlas ya, kurang salah satu indikator ketidak sempurnaan orang menjalankan haji itu berarti menjalankan haji ini sum'ah untuk supaya dikenal menjadi orang yang hebat dan sebagainya, ada ikhlas. Riya lah dia mungkin dalam hal ini tuh riya itu berarti kurang ikhlas, segala macam tingkah lakunya itu maunya itu apa ya, membawa pamer ya, Ibu-ibu gak ada yang suka pamer Ibu ya? Ibu-ibu ada yang suka pamer tidak? Beli baju baru maunya action terus ya. Punya baju baru itu maunya action terus. Apa itu namanya kalau di medsos itu apa namanya? Pokoknya apa namanya? Kalau di medsos itu pokoknya tampil terus. Selfie. Wah, selfie terus. Masya Allah. Karena gara baju baru. Terus dan sebagainya. Tapi yang paling banyak itu kalau ibu-ibu, tapi ibu-ibu ikamah ada enggak kira-kira ya? Kalau sholatnya itu kalau sudah emasnya banyak itu maunya itu begini terus ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar biasanya gini ya. Allahu Akbar ya. Ada yang suka gitu apa enggak kira-kira? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menceritakan tentang apa ini, ada seorang wali Allah namanya Abdullah bin Mubarak. Yurwa an Ali bin Muwafaq. Ini di sini adalah Ali bin Muwafaq. Ali bin Muwafaq qala hajastu, saya ini menjalankan ibadah haji suatu ketika. Falamma kana lailatul Arafah, maka ketika saya masuk ke malam Arafah, nimtu bimina, saya tertidur di Mina fi Masjidil Khaif. Ini ceritanya belum masih di Mina, di Masjidil Khaif. Faraitu fil manam kana malakaini qad nazala minas sama. Maka saya melihat ada dua malaikat yang turun dari langit dengan pakaian yang hijau. Fanada ahaduma sahibu, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Malaikat satu mengatakan kepada malaikat yang lain, faqala al-akhar labbaik ya Abdullah. Qala tadri kam hajja baita rabbina azza wa jalla fi hadis sana. Kamu tahu enggak sekarang ini berapa yang menjalankan haji tahun ini? Qala la adri, saya tidak tahu. Qala hajja baiti rabbina sittami'ah alf, yaitu saat ini ada yang haji ini ada 600.000. Jadi pada saat itu ya, pada saat itu, kalau sekarang berjuta-juta, ini pada saat itu 600.000. Afa tadri kam qabila minhum, apakah kamu tahu di antara mereka siapa, berapa orang yang diterima oleh Allah? Qala la, qala tidak, saya tidak tahu yang diterima Allah berapa. Qala sittata anfasin, yang diterima oleh Allah, hajinya yang diterima oleh Allah hanya 6 orang. Masya Allah, hanya 6 orang. Qala summa irtafa'na fil hawa, maka qala summa irtafa'na fil hawa, lantas kedua malaikat itu naik ke langit. Faghaba anni fantabahtu faziyah, maka saya baru terbangun dan saya itu bangkit dalam keadaan faziyah, dengan tergesa-gesa. Waqtamtu ghamman syadidan, dan saya sangat susah luar biasa dengan perkara saya. Faqultu idza qila hajj, karena yang haji itu hanya 600 orang, tapi yang diterima cuma 6 orang oleh Allah. Hajinya yang mabrur cuma 6 orang. Terus kemudian Masya Allah, saya susah luar biasa.
Falamma afdaitu min Arafah, ketika saya sudah selesai menjalankan ibadah saya di Arafah itu, qumtu 'indal Masjidil Haram wa ja'altu ufakkiru, maka setelah itu saya berpikir-pikir yang sangat banyak, wa fi jumlatin man qabila minhum fahamalin naum, maka kemudian saya terlelap lagi dalam tidur dan turun lagi kedua malaikat tadi atas seperti yang mana. Fanada ahaduma sahibau, yang satu, wahai malaikat wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, semaqala atadri madza hukmu rabbina azza wa jalla bidillah, apakah kamu tahu Allah sekarang ini memberikan hukum pada malam ini kepada orang nakal? Qala la, tidak. Fa innahu wahaba likulli wahidin min sittah, Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya orang yang 6 itu, tapi berkah orang 6 itu kemudian Allah memberikan sebab tersebarnya atau keberkahannya menebar atau melober kepada 600.000 orang. Jadi 6 orang itu keberkahannya mengalir kepada 600.000 orang yang lain, per satu 100.000. Jadi berkahnya satu orang itu bisa membawa 100.000 yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap. Jadi sudah lengkap 6 orang menjadikan sebab 600.000 diterima oleh Allah hajinya. Maka oleh karena itu dalam cerita ini maka yang terpenting orang yang haji itu, satu, memang yang terpenting harus dengan ilmu. Harus dipersiapkan dengan ilmu yang sebaik-baiknya untuk menjalankan haji. Yang kedua yang tidak boleh ditinggalkan adalah senantiasa berdoa tawassul kepada para nabi, sahabat, wali-wali Allah di alam semesta. Umpamanya kalau dari Madura, jangan sampai meninggalkan tawassul kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Umpamanya Al-Fatihah Nabi, keluarganya, sahabat-sahabatnya, wali-wali Allah semesta, pokoknya ditambah wali-wali Allah, para kekasih-kekasihmu yang dimakamkan di Baqi, di Ma'la, karena di situ ada ratusan ribu para sahabat yang dimakamkan di sana. Dan kemudian para wali-wali Allah, Wali Songo dan Syekhana Khalil Bangkalan, orang-orang tua kita, Al-Fatihah. Nanti setelah itu pokoknya Fatihah mereka, ya Allah, semoga perjalanan hajiku lancar, keluargaku, anak turunku menjadi orang-orang ahlul ilmi khair, dan jadiku hajiku menjadi haji yang mabrur. Ini sangat penting karena dengan doanya mereka, kita ini jangan terlalu pede. Kita ini jangan terlalu pede. Boleh jadi ilmunya datang, tapi kita mungkin masih melakukan hal-hal yang haram. Ada yang subhat dan lain sebagainya. Maka berkah kita menyampaikan Fatihah kita, doa tawasul kepada Nabi, keluarganya, sahabat-sahabatnya, wali-wali Allah, semoga itu mengalir terus kepada diri kita. Semoga mengalir terus diri kita dan keturunan kita. Ini yang sangat penting, yang tidak mungkin dalam manasik haji. Tidak banyak orang menyampaikan hal-hal yang semacam ini, bahwasanya sangat penting untuk terkabulnya amalan haji kita itu terkoneksi dengan para kekasih Allah, yaitu Nabi, sahabat, wali-wali Allah. Itu tidak bisa lepas kita ini tidak pernah bisa lepas daripada keberkahan para wali-wali Allah. Itu tidak bisa lepas kita dari keberkahan. Hatta dunia ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemarin saya menyampaikan ada sebuah hadis Nabi, dunia ini masih ada itu sebab ada orang alim. Dunia ini masih ada sebab ada orang alim. Orang alim wabil istimewa adalah para wali-wali Allah. Allah masih menumbuhkan, air masih mengalir, hujan masih ada, tumbuh-tumbuhan masih mengeluarkan buahnya, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Itu sebab ada orang-orang alim, sebab ada wali-wali Allah. Kita ini kadang-kadang terlalu sombong untuk tidak mau memfatihai pada mereka. Sebab mereka para wali-wali Allah, dunia ini masih tidak hancur lebur, itu karena masih ada para wali Allah. Andai kan tidak karena wali-wali Allah masih di muka bumi ini, sudah dimusnahkan dunia ini. Ya, sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada wali-walinya Allah itu, Allah masih mandang cintanya melihat kita ini maksiatnya di tengah-tengah kita ini dihancurkan oleh Allah. Tapi karena masih ada wali-walinya Allah, maka kemudian masih diam. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya maka Rasulullah SAW, pentingnya ilmu. Ayo, di dalam sebuah hadis Nabi, la yalqallahu rajulun
bidzan bin a'zam min jahalati ahli. Dalam hadis Nabi, tidak ada perjumpaan dengan Allah, kata Rasulullah, tidak ada perjumpaan kepada Allah seorang laki-laki kepada Allah dengan dosa yang lebih besar. Bidzan bin a'zam, dengan dosa yang lebih besar. Bayangkan, dengan dosa yang lebih besar. Min jahalati ahli. Zina itu dosa besar, mabuk itu dosa besar. Tapi di dalam keterangan itu bidzan bin a'zam, dengan suatu dosa yang lebih besar. Min jahalati ahli, dari kebodohan keluarganya. Jadi ada suami membiarkan istrinya bodoh, tidak bisa ngaji. Ada seorang suami membiarkan anaknya tidak mau pesantren, tidak mau ngaji. Itu akan berjumpa dengan Allah dengan keadaan dosa yang lebih besar. Maka oleh karena itu bapak-bapak ya ngaji, kita ada kesempatan ngaji. Andaikan bapak-bapak ibu ada tahu kalau sudah mati tentang pentingnya ngaji, insya Allah itu mau bangkit dari kubur untuk ngaji. Karena tidak ada itu ya. Maka oleh karena itu pikirannya kita ini diajak zikiran ya Ghafar ya Kudus, malah diganti ya dolar ya fulus, ya dolar ya fulus. Ini yang menjadi masalahnya, nggak mau ngaji keluarganya, nggak mau ngaji anak-anaknya, mau ngaji itu karena pikirannya hubudunnya. Maka oleh karena itu semoga ini perjalannya Mas Asari keluarga Masya Allah mendapatkan berkah, menjadi haji yang mabrur, selamat ya, selamat ya. Bil khusus tadi yang saya ingin sampaikan, pentingnya mungkin kalau bisa baca Fatihah 100 kali gitu ya, 100 kali umpamanya, apalagi di Mekah Madinah 100 kali, di sana berarti kali 100.000 kali ya, 100.000 kali Fatihah. Nanti kemudian setelah itu ya Allah berkah apa itu kami mohon, umpamanya bisa di awal ini Fatihah dengan niat semoga gini warawi ala hadrati Nabi Muhammad wali atau Fatihah Nabi, keluarganya, sahabat-sahabatnya, wali-wali Allah, Syekhona Khalil Bangkalan, Al-Fatihah. Setelah baca ya Allah kami mohon dengan berkah Fatihah karamahnya para wali-wali, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, semoga ya Allah gini untuk diriku, keluargaku, keturunanku. Jangan hanya kepada diriku saja, jangan hanya kepada diriku, tapi diriku, keluargaku, dan seluruh keturunanku menjadi orang-orang ahli ilmu, ahli baik, dijauhkan bala musibah, dilindungi dari fitnah dunia akhirat, selamat sukses dunia akhirat. Itu setelah baca Fatihah. Itu istimewa luar biasa. Salah satu cara untuk ini adalah Fatihah minimal 100 kali. Kalau mau lebih ya boleh, tapi kalau bisa itu minimal 100 kali. Barangkali demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.